daripada nggak ada rekamannya. Yang dari toilet juga baru datang ada. Oke, kita akan masuk bab baru, panjang, agak sukar. Beberapa bagian agak sukar. Nah, namanya babnya fungsi-fungsi transenden. Nah, apa itu fungsi transenden? Gini, di matematik itu fungsi terbagi atas dua kelas. Yang namanya fungsi aljabar, itu semua yang udah kita bahas, kecuali fungsi trigonometri. Yang lainnya namanya fungsi aljabar. Polinom, polinom bagi polinom, akar, dan lain-lain itu namanya fungsi trigonometri, fungsi aljabar ya. Nah, yang bukan fungsi aljabar dinamakan fungsi transenden. Nama aja. Contohnya ya fungsi trigonometri. Nah, di bab ini kita akan membangun fungsi-fungsi transenden yang lainnya. Selain fungsi trigonometri yang udah dikenal. Akan banyak gitu ya. Satu persatu nanti. Nah, sebelum masuk fungsi transenden, saya mau perlihatkan ini dulu. Integral X kuadrat. Integral tak tentu ya. Kalau kita cari antiturunannya, pangkatnya kan naik kali 1 per pangkatnya. X pangkat 1 menjadi ini. Naik 1 jadi X pangkat 2 kali 1/2 tambah C. X pangkat setengah naik 1 jadi X pangkat 1/2 kali 1 per 1/2. X pangkat 0 menjadi X pangkat 1 kali 1 per 1. Terus X pangkat min 3/4 naik 1 tambah 1 jadi 1/4 kali 1 per 1/4. Sampai X pangkat ini, saya sengaja ini angkanya terus mengecil mendekati 1 ya. X pangkat ini integralnya adalah ini ditambah 1 menjadi ini 1/10.000 kali 1 per pangkatnya ya. Nah, masalahnya kalau X pangkat min 1 nggak bisa dihitung dengan cara tadi. Kalau cara tadi ini naik 1 menjadi X pangkat 0, 1 per 0. Nggak bisa. Nggak ada 1 per 0. Tetapi makhluk ini tuh ada gitu ya. Kenapa ada? Kita lihat ini. Saya sekarang lihat integral tentu, ininya saya ganti dengan variabel T, batasnya 1 sampai X. Dengan X-nya nanti lebih besar dari 0. Kita lihat arti geometrinya. Jadi saya gambar dulu ini fungsinya. Y seperti T. Karena dalam T fungsinya, ya ini sumbunya sumbu T, ini sumbu Y. Y sama dengan seperti itu yang biru, yang hijau. Oke. Nah, integralkan dari 1 sampai X. X-nya bisa kecil 1, bisa besar 1. Kalau X-nya lebih besar dari 1, ini 1, kemudian X-nya di kanannya, ini tak lain adalah luas daerah di bawah kurva yang hijau. Di atas sumbu X. Gitu ya. Ini luas ini. Ini udah di bab integral yang kemarin. Yang lalu. Kalau X-nya kurang dari 1, maka integralnya dari 1 ke X. Karena mundur nih. X-nya lebih kecil, batas atasnya lebih kecil. Ini menjadi minus luas. Kalau bingung ya, kalau batasnya ini yang X-nya kecil 1, kita hitung ini sebagai minus integral dari X sampai 1 gitu ya. Nah, ini tak lain adalah luas yang diarsir ya, dari X sampai 1. Nah, itu arti secara geometrinya. Selain itu, bentuk yang hitam ini juga kita ketahui merupakan sebuah fungsi dalam X ya.
Jadi sebuah integral yang batasnya ada X-nya ya hasilnya fungsi dalam X. Kalau gitu fungsinya yang mana? Karena ini anti turunannya kok nggak bisa dicari lewat rumus ini. Nggak berlaku rumus ini. Karena ada pembagian 0. Nah, untuk itu maka integral 1 sampai X seperti dt yang harusnya sebuah fungsi ya, jelas dia sebuah fungsi. Arti geometrinya ada bergantung X-nya nanti luasnya ganti-ganti. Bergantung posisi X. Nah, ini didefinisikan atau dinamakan muncul aja namanya dari langit ya. Namanya fungsi ln X. Dikasih nama. Jadi ln X itu apa? Ln X itu ini sebuah fungsi dalam X. Muncullah itu gitu. Kalau di SMA mungkin ya ln X terima aja sekarang ln X itu fungsi ini. Gitu ya. Oke, itu ceritanya. Ini udah saya cepat aja. Nah, dinamakan fungsi ln X. Ln X itu nama lengkapnya fungsi logaritma asli atau fungsi logaritma natural. Karena nanti ada yang nggak asli. Gitu. Ketawa-ketawa aja nanti nggak bisa, gerak. Bacanya ln ya. Suka ada yang bacanya kan len, bukan len, ln, LON, ln X. Kalau ujian suka selon, nol gitu. Dengan ketentuan, sorry salah ini X-nya yang besar nol. Salah. Ini saya tandain supaya untuk tahun depan dikoreksi. Oke, fungsi ln itu. Jadi namanya dimunculkan aja ya. Karena ini ada sebuah fungsi. Nggak bisa dicari anti turunannya lewat rumus pangkat biasa. Ya udah dinamakan aja fungsi ln. Kenapa fungsinya bukan fungsi Warsoma aja gitu? Karena yang nemukan bukan saya gitu ya. Ya kalau itu kan keren saya Warsoma X gitu. Hah? Ini namanya ln X. Ingat, X-nya harus besar 0 ya. X-nya harus besar 0. Kalau X-nya 0 itu cuma ada satu. Di itu. Dulu ada di negara Kamboja. Tukang bunuhin orang. Kalian nggak pernah tahu ya film itu Killing Field? Download dari FTP. Man. Itu waktu komunis bunuhin di Kamboja itu bunuhin orang. Itu jenderalnya namanya Jenderal Lon Nol. Makanya nggak dipakai di matematik. Lon nol nggak ada ya. Lon itu X-nya harus positif. Pak, Hmm? kalau batas batas bawahnya 0 terus batasnya 1 dalam fungsi satu itu gimana? Ada nggak? Ada. Batas bawahnya apa? Enggak. Batas bawahnya selalu satu. Nggak ada nilai di sebelah. Nanti kalau batas bawah setengah gimana? Nanti dilihat ke belakang. Bisa aja. Karena ini bisa diubah jadi setengah 1 ditambah 1X. Ini balik ke yang ini mah biasa itu. Ya. Tapi definisi ln ininya 1. Ya. Oke. Ini interpretasinya udah saya jelaskan tadi. Kalau ini kita lihat grafik Y sama dengan seper X. Salah. Seper T. Aduh, ini kan fungsinya seper T nih. Seper T. Ini T sumbunya. Ini kan fungsinya ini yang kita gambar. Tadi di KBF kan coba ngegambar. Untuk ngelihat arti geometrinya digambar, fungsinya. Kemudian ini integralnya dari 1 sampai X. Ya, luas yang biru. Kalau X-nya
kecil dari 1 sampai X. Ke sini. Jadi minus luas. Karena partisinya dari 1 ke X mundur. Nah, teorema turunan dari ln X adalah seper X. Dari mana? Dari langit. Enggak. Kita lihat. Kan tadi ln X itu sama dengan integral 1X seperti dt. X-nya besar 0 ya. Turunan dari ln X. Turunan ruas kanan berapa? Ini diturunkan. Kemarin udah kan teorema dasar kalkulus 1. Ya, seper X kan. Tinggal diganti T-nya dengan X. Udah. Begitu turunan ini. Nah, kita lihat contoh-contohnya. Saya bahas secara tertulis aja satu-satu. Oke. Yang ke-1. Y sama dengan ln akar X. Turunannya apa? Lihat. Y sama dengan sin X. Turunannya apa? Cos X. Y sama dengan sin akar X. Turunannya apa? Hah? Yang kanan dulu. Pakai aturan rantai. Lihat paling luar dulu. Paling luar apa? Hah? Fungsi paling luarnya sin ya. Diturunkan. Kali turunan lebih dalamnya lagi. Gitu kan? Ya sama ini. Ln sesuatu turunannya seper sesuatu. Tadi ln X turunannya seper X. Ln kuda turunnya seper kuda. Kali turunan lebih dalamnya lagi. Sama dengan karena X-nya positif. Jadi gitu ya. Karena X-nya udah positif. Sebenarnya mah gini. Akar X kuadrat itu sama dengan mutlak X. Tapi udah nggak perlu karena X-nya udah positif. Yang kedua, tunjukkan turunan ln mutlak X per X. Yang kedua ya, saya lihat. Y sama dengan ln mutlak X. Sama dengan, kalau X-nya lebih kecil 0 menjadi ln min X gitu kan. Loh, tadi katanya X-nya nggak boleh negatif. Ya kan? Y sama dengan ln X. X-nya harus besar 0. Ininya besar 0. Kalau Y sama dengan ln U, U-nya harus besar 0. Y, ln mutlak X-nya yang harus besar 0. Ya, mutlak X-nya, ininya nih yang besar 0 tuh. Ininya. Nah, saya buka mutlaknya menjadi itu. Gitu ya. Mutlaknya dibuka, kita turunkan saja. Tapi ini dinaikkan malah tuh. Naik ke surga dia. Turun lagi. Nah, turunannya apa? Ln min X 1 per. Ln tuh turunannya 1 per kali turunan dalamnya. Yang bawah seper X saja ya. Nah, ini sama aja dengan ini. Kebetulan bentuknya sama. Jadi bisa disatukan. 1 per X saja. X-nya semua kecuali nggak boleh 0. X-nya kecil 0 dan X-nya besar 0. Dengan demikian, dari sini saya dapatkan kalau diintegralkan seper X dx tanpa batas itu, anti turunannya adalah fungsi semula kan?
Ini diintegralkan ya jadi sumpi semula. Ln. Nah, ininya saya kasih merah. Suka lupa. Di ujian mutlaknya nggak hilang gitu. Tambah konstanta. Ya. Oke, itu menjawab yang kedua. Integral ini ln mutlak. Mutlaknya jangan lupa. Paham? Heng, paham nggak? Bingung ya? Bingung iya, paham iya. Aduh, saya yang bingung. Hah? Oke. Yang ketiga, kalian lagi, udah nggak kelihatan soalnya. Kita crop lagi. Nah, ini pakai substitusi. Apa yang disubstitusi? Kita lihat yang bawah kalau diturunkan jadi yang atas kan? Ya ada konstanta. Jadi substitusi apa? U sama dengan 10 min X kuadrat. DU sama dengan min 2X dx. Nah, ini kita punya kan? X dx ini kita punya. Jadi, oh ya batasnya. Batas. Batas. X-nya sama dengan min 1, U-nya sama dengan apa? Hah? 9. Iya, 9. X-nya sama dengan 3, U-nya sama dengan 1. Jadi, dengan demikian, ini menjadi sama dengan integral min 1 jadi 9. Ini jadi 1. X dx menjadi min 1. Hah? Enggak dong. Min 1/2. Min 1/2 ya. DU kan? Gitu? Oh iya, iya. Min setengah DU, min setengah DU itu X dx. Ininya U. Sama dengan min setengah 1/U DU, ln mutlak U. Dengan batas 91. Min setengah kali ln 1 ditambah setengah kali ln 9 ya. Ya, mau ditulis mutlaknya boleh. Ln 1 berapa ya? Hah? Ln 1 berapa? 1. Enak aja. Ln 1 sama dengan 1. Coret satunya. Tinggal ln setan. Hah? Coba dilihat tadi. Ln X itu sama dengan integral apa? 1 sampai X 1 per T dt. Jadi ln 1 berapa? Integral 1 sampai 1. Integral di 1 titik 0. Ln 1 0 ya. Sama dengan ini 0. Tinggal setengah ln. Nggak usah pakai mutlak lagi karena udah positif 9-nya. Begitu? Si centil kemana? Oh, ngumpet. Kita yang jantan ke scale. Hah? Nggak usah dah, ini mah nggak bulat angkanya, biar aja. Nah, gitu aja. Oke, saya ada yang mau dicatat atasnya? Kalau ada yang mau dicatat, silakan. Oke. Nah, sifat-sifat fungsi ln ini nggak mau saya buktikan, apalagi yang ini trik membuktikannya. Nggak bisa langsung, tricky. Ada di buku Purcell-nya. Ln 1 tadi 0 udah ya, karena ln 1 itu integral dari 1 sampai 1. Ln AB, ln A tambah ln B. Hati-hati, mahasiswa mah suka dibalik-balik. Ln A kali ln B, nanti ln A tambah B di sininya. Tambahnya di sini, di sininya kali, itu dibalik-balik. Diomong gitu malah yang diingat tuh yang terbalik lagi. Bagi jadi kurang. Pangkat
pangkatnya bisa loncat indah ke depan. Gitu ya. Yuk lomba loncat yuk di itu Saraga. Yang berani dari paling atas dapat bonus 1. Tinggi loh. Dalamnya airnya 4 meter. Tinggi. Oke. Grafiknya kita lihat. Grafik lon. Fx lon X. Ingat ini selalu ya. X-nya untuk yang positif. Melalui titik tadi kalau X-nya 1, lon 1 itu 0. Lon 1 itu 0. Jadi melalui kalau X-nya 1, Y-nya 0. Melalui titik 1,0. Kemudian turunannya kalau hitung. Ln X turunannya 1/X. Dari mana? Ini turunannya 1/X, ngitung dari mana? Teorema dasar kalkulus 1 ya. Kan tadi Y sama dengan ln X itu integral 1X seperti dt. Kalau diturunkan, tinggal diganti T-nya dengan X. Jadi 1/X. Selalu positif karena X-nya besar 0. 1/X ya besar 0. Turunannya positif berarti selalu monoton naik. Grafiknya monoton naik. Jadi sementara saya udah bisa dapat gambaran melalui 1,0 grafiknya monoton naik. 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 Ini nggak boleh gini ya, bukan fungsi nanti. Harus dari kiri ke kanan pokoknya naik. Nah, naik, 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 naik. Nggak boleh melewati sumbu Y. Karena X-nya besar 0. Ya. Nah, kemudian turunan 2-nya. Selalu negatif. Jadi grafiknya nggak boleh kayak yang saya barusan. Cekungnya harus cekung ke bawah. Melalui 1,0, cekungnya ke bawah dan monoton naik. Jadi gitu grafiknya. Gitu ya. Ini naik terus cekung ke bawah. Ini juga cekung ke bawah terus. Melalui 1,0. Nanti harus diingat tuh, grafik lon nggak boleh lupa sampai akhir semester 2. Setelah itu di prodi mah kalian nggak tahu pakai atau enggak ya. Oke. Nah, ini nggak saya buktikan bahwa kalau X-nya mendekati sumbu Y, X-nya mendekati 0, ini mendekati 0 ke sana, ini menjadi asimtot, ini menuju min taki enggak gitu. Ini menuju min taki enggak ya, makin dekat. Kalau ke kanan, ini menuju taki enggak naik terus. Enggak ada asimtot datarnya. Dia naik terus. Itu 2 ini. Kalau menuju 0 dari kanan, grafiknya turun ke bawah. Menuju min taki enggak. Ke kiri, solid. Ini soalnya kanan. Ke sini saya bilangnya ke kiri supaya cocok dengan kalian. Ke kiri, ke min taki enggak. Ke kanan, dia menuju taki enggak. Oke, jadi grafiknya ini. Nggak boleh lupa. Pertemuan berikutnya, saya tanya ini lupa, si Jambul. Oh, 1 ini penuh. Ini lon. Lon ya. Ini naik terus. Nggak ada asimtot datarnya. Naik meskipun naiknya pelan landai gitu ya. Landai tapi dia naik terus. Dan kalau diterusin naik menuju taki enggak. Ini menuju min taki enggak. Oke. Lanjut lagi. Apa ini? Bingung. Oh, gini. Fungsi lon ini bisa dipakai untuk membantu menghitung turunan yang rumit. Gini ya, coba dilihat di contoh ini. Setelah itu soal-soal aneka ragam. Kita lihat ini soal ini. Kita akan minta bantuan fungsi lon menurunkan ini. Sebenarnya ini pakai rumus pembagian biasa juga bisa. Cuma kan angkanya rumit.
pakai ln itu lebih panjang, tapi ngitungnya lebih gampang. Sebelumnya dulu, kalau saya punya Y sama ln X, dy dx tadi apa? Seper X ya. Kalau Y sama dengan ln U, U-nya fungsi X, dy dx apa? Hah? Kali du dx ya? Atau U aksen. Ini U aksen X gitu ya. Kalau saya punya ln Y diturunkan ke X jadi apa? Diturunkan ke X. Ya, ln itu selalu seperdia kali turunan dalamnya kan? dy dx. Sama aja kayak ini. Ya. Turunan ln Y adalah seper Y kali dy dx. Turunan ln Y kuadrat apa? Seperdia gitu ya, kali turunan ini terhadap X. 2Y kali lagi dy dx atau Y aksen ya. Gitu. Oke. Itu harus dipahami dulu untuk bisa ngitung yang ini. Nah, cara penggunaan fungsi ln-nya gini. Kita tarik ln-nya. Tarik ln-nya. Tarik gitu ya, kayak tarik tambang. Nah. Kemudian kita manfaatkan rumus ini. Mana tambah kurang? Ini bagi. Bagi menjadi kurang. Apa kebakaran tuh? Oh, meledak loh gedung ini, matilah kita bersama. Oh, tapi saya kan udah puas 60 tahun saya di dunia. Kalian kan baru 17-18 tahun. Hah? Ah, ln Y, ln ini ya. Ini bagi jadi ln kurang. Iya, tapi ada sirine, tapi ada sesuatu pasti. Tapi menjauh biar aja sirinenya aman. Nah, ini kan 1 min X kuadrat pangkat setengah. Pangkat tadi jangan lupa, pangkat bisa ke depan. Pangkatnya ya. Jadi ini, nah ini pangkat setengah ke depan. Ini pangkat 2/3 ke depan. Ini mau diurai lagi boleh. Ini kan ln 1 min X kali 1 plus X. Jadi ln jumlah. Ya. Ini saya, oh enggak diturun. Saya manual sisanya. Jangan merah, ya biarin merah lah. Ln 1 min X kali 1 plus X gitu kan. Min 2/3, belum diapa-apakan ini. Ln X tambah 1. Sama dengan setengah ln 1 min X kali, jadi tambah kan. Setengah ln 1 ditambah X. Min 2/3 ln X tambah 1. Nah, sekarang saya turunkan kedua ruas terhadap X. Ln Y turunannya apa? Seper Y. Y aksen ya. Kayak ln U, seper U, U aksen. Ln Y, seper Y. Selalu ln Y nanti seper Y, Y aksen itu muncul sering kali. Ruas kanan setengahnya biarin 1/dia. Kali turunan lebih dalamnya. Min 1 gitu. Tambah. Setengahnya biarkan. Ln 1 tambah X. 1/dia. Kasihan si dia. Di 1/in terus. Kali 1 ya, turunan dalamnya 1. 2/3. Ini sama ya. Ya biarin aja lah. 1/3
kali, kok bisa sama? Sebenarnya bisa dihitung dulu, ya udahlah biarin aja. Tadinya harusnya disatukan dulu, tapi masing-masing juga nggak apa-apa. Kali satu, ya udah. Y aksen sama dengan Y, saya bawa Y ini, kali, ini panjang ya. Betul? Gimana ini scrolling lagi? Nggak ada scrolling lagi ke atas. Y aksen. Nah, selalu balik lagi ini Y-nya. Dari sini. Y-nya tulis fungsi semula. Fungsi semula adalah akar 1 min X kuadrat per X tambah 1 pangkat 2/3 kali, ya ini kalian yang di dalam kurung bisa sederhanakan. Ya. Nah, meskipun panjang, ngitung-ngitungnya gampang. Kalau ini kan harus turunan ini kali ini dikurangi ini kali turunan ini dibagi ini kuadrat kalau langsung. Pakai log kelihatan panjang tapi kemungkinan salah ngitung lebih kecil. Paham nggak? Ya? Ada yang nanya? Oke. Silahkan yang mau nyalin.